There's some things we can't wash clean now, can we? I believe we've got another main target. 12 grand. I watched him walk in this hut before it exploded. He's fucking dead. Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Legion Max tahun 2019. Film produksi Amerika ini mengisahkan seorang pasukan Legion terbaik bernama Max yang di masa tuanya memilih menjadi tentara bayaran bersama timnya. Selama menjadi tentara bayaran, Max dan timnya sangat terkenal dengan aksi brutal dan tanpa ampunnya. Namun seiring berjalannya waktu, perpecahan mulai terjadi yang berujung pada pengkhianatan terhadap Max. Max yang berulang kali dikhianati pun akhirnya murka dan mulai merencanakan balas dendam terhadap timnya. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan aksi Max bersama timnya yang tengah menjalankan misinya untuk membunuh para milisi di Afrika Tengah. Tanpa menemui kesulitan, Max dan timnya yang sangat sudah terlatih berhasil membunuh semua milisi yang ada. Selang beberapa waktu kemudian, Max bersama timnya kembali mendapatkan sebuah misi. Namun kali ini bukan di Afrika, melainkan di Irak. Mereka diminta untuk menghabisi para mujahidin yang dianggap sebagai pemberontak. Meskipun sempat mendapat perlawanan yang cukup sengit, Max beserta timnya lagi-lagi berhasil menjalankan misi tanpa ada satupun anggota yang terluka. Dan yang luar biasanya, Max berhasil membunuh 13 pasukan mujahidin hanya seorang diri. 1 bulan kemudian, tepatnya di Kolombia, Max beserta timnya kembali mendapatkan sebuah misi, di mana kali ini mereka diperintahkan untuk menghabisi kartel narkoba dan juga menghancurkan markasnya. Dengan begitu berhati-hati, mereka pun mulai melakukan penyergapan. Saat itu penyergapan sebenarnya berjalan lancar dan sukses. Namun sayangnya terjadi insiden antara Max dan satu anggota timnya bernama Not, di mana Not yang hendak memperkaos seorang wanita yang dipekerjakan di markas sang kartel narkoba tiba-tiba mendapat serangan dari Max. Serangan tersebut bukan tanpa alasan karena diketahui Max sangat menghormati wanita. Tapi tampaknya hal tersebut membuat Not marah hingga terjadilah perkelahian di antara mereka tanpa diketahui oleh anggota tim yang lainnya. Motherfucker! Yeah. I'm gonna cut your fuck. Perkelahian tersebut menyebabkan Max terluka parah dan juga menyebabkan sang wanita tewas. Lee Kirk yang merupakan pemimpin tim dan juga rekan terbaik Max baru menyadari bahwa sedari tadi Max tidak terlihat. Ia pun memerintahkan semua anggota timnya untuk mencari Max. Namun hasilnya nihil. Lee Kirk justru menemukan senjata Max yang tergeletak. Dengan alasan keterbatasan waktu, Lee Kirk dan anggota timnya pun memilih untuk tidak meneruskan pencarian. Dan ternyata Max masihlah hidup meskipun kondisinya sangat lemah. Dengan tertatih-tatih, Max pun berjalan tanpa arah tujuan. Hingga akhirnya ia pun ditolong oleh seorang pendeta bernama Elias. Di sana Max diperlakukan dengan baik oleh pendeta Elias. Bahkan Max diminta untuk membantu pendeta Elias mengurus gereja.
Max yang awalnya sama sekali tidak percaya dengan Tuhan, seketika hatinya luluh ketika ia mulai sering mengunjungi gereja dan melihat pendeta Elias beserta para jemaah sedang berdoa. Max mengalami gejolak batin yang luar biasa dan nampaknya ia mulai sadar bahwa apa yang selama ini dilakukannya adalah salah. Seiring berjalannya waktu, Max mendapat kepercayaan penuh dari pendeta Elias, bahkan sampai-sampai ia diberikan baju pendeta. Hingga di suatu pagi saat Max dan pendeta muda bernama Tiago sedang membersihkan gereja, tiba-tiba datang seorang wanita yang nampak sangat ketakutan. Dan ternyata wanita tersebut baru saja kabur dari sang penculik yang merupakan kartel narkoba di daerah tersebut. Sang wanita kemudian dibawa menuju tempat yang aman oleh pendeta Tiago. Dan tidak lama berselang sang penculik datang serta langsung menanyai keberadaan sang wanita kepada Max. Where's the girl? Max yang memang sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik hanya diam saja dan ia lebih memilih menuruti semua permintaan sang penculik. Di keesokan harinya, saat pendeta Elias tengah memberikan khutbahnya, tiba-tiba sang penculik datang lagi dan melihat sang wanita yang sedang ikut mendengarkan khutbah. Sang penculik pun seketika marah besar dan langsung berusaha menyerang Max karena telah berbohong soal keberadaan sang wanita. Tapi nampaknya mereka salah sasaran, di mana Max dengan mudah menghajar dua penculik tersebut. Singkatnya, dua penculik tersebut pun kembali ke markas dan ternyata mereka adalah anak buah dari Lee Krug yang tidak lain tidak bukan adalah rekan terbaik Max sekaligus pemimpin tim sewaktu Max masih bergabung dengan tentara bayaran. Lee Krug yang melihat anak buahnya babak belur dan gagal menangkap kembali sang wanita seketika langsung murka. Ia tidak habis pikir bisa-bisanya anak buahnya tersebut gagal, padahal yang mereka hadapi hanya dua pendeta saja yang tidak memiliki kemampuan bertarung. Namun anak buahnya bersikeras bahwa yang dihadapinya tadi bukanlah dua pendeta, melainkan tiga pendeta dan salah satu di antaranya sangat terlatih serta seperti seorang profesional. That's the guy that was in the church. Dan betapa terkejutnya Lee Krug ketika mengetahui bahwa yang menghajar anak buahnya adalah Max yang selama ini dikiranya sudah tewas. Fucking lying cunt. Tanpa membuang waktu, Lee Krug dan timnya pun langsung menuju gereja dan di sana mereka berusaha untuk membujuk Max agar mau kembali bergabung dengan timnya. No ways to kill him. Yeah, I'm not a priest. There's some things we can't wash clean now, can we? Namun Max dengan tegas menolak dan itu membuat Lee Krug sedikit kesal. Tidak habis akal, Lee Krug kemudian mencoba untuk mengundang Max ke markasnya dan jika Max menolak maka tidak segan-segan Lee Krug akan membunuh pendeta Elias dan pendeta Tiago. Pada akhirnya Max pun menerima undangan tersebut. Dan tepat saat jam 3 sore dengan nyalinya yang luar biasa, Max pun memenuhi undangan Lee Krug untuk datang menuju markasnya. Always punctual, right, Max? Wasn't really sure what you wanted to eat, so it's all your choice, mate. Do you by chance remember that one night, mate? What do you want from me? Come back and join the team, mate. This is not who I am anymore. Fuck. Dan setelah mengobrol cukup lama, Max tetap saja menolak tawaran Lee Krug untuk kembali bergabung dengan timnya. Sontak hal itu membuat Lee Krug murka dan ia langsung memerintahkan timnya untuk menghabisi Max hari ini juga. Dan benar saja, di malam harinya Lee Krug bersama timnya terlihat sudah ada di gereja dan siap untuk menghabisi Max. Fucking need you. Saat itu Max tidak bisa berbuat apa-apa, ia babak belur dan parahnya lagi ia disalib oleh Lee Krug beserta timnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Max berusaha melepaskan tangannya yang terpaku di salib karena diketahui Lee Krug beserta tim sudah siap menghancurkan gereja tersebut. Beruntungnya Max berhasil kabur dan ia pun kembali diselamatkan oleh pendeta Elias untuk kedua kalinya. I wasn't sure you'd wake up. His man will kill you. I'm so sorry. I'm so sorry. It is a reign of terror. I will go back now.
Setelah beberapa hari dirawat, keadaan Max berangsur membaik dan ia langsung berlatih keras untuk memulihkan tubuh dan tenaganya, serta untuk berjaga-jaga jikalau Lee Krug beserta timnya kembali mengganggunya. Sampai di suatu hari saat pendeta Elias sedang sendirian di tempat persembunyiannya, dua anggota tim Lee Krug yang sedang berpatroli tiba-tiba datang dan tanpa berbasa-basi mereka langsung menghabisi pendeta Elias. Sontak hal tersebut benar-benar membuat Max murka dan kali ini ia bertekad untuk membalaskan semua dendamnya. You are a weapon, Max. The best way you know how. Satu persatu anak buah Lee Krug yang sedang berada di sebuah bar pun langsung dibantai. Lee Krug yang mendengar kabar tersebut pun langsung turun tangan bersama tim terbaiknya untuk memburu Max. Tapi bukannya berhasil memburu Max, Lee Krug malah kehilangan banyak anak buahnya, termasuk salah satu anggota tim terbaiknya yang harus tewas dengan begitu mengenaskan setelah terkena jebakan yang dibuat oleh Max. Lee Krug dan timnya yang tersisa pun memutuskan untuk kembali ke markas dan mereka memilih untuk menunggu daripada harus memburu Max. Wilson, inside front door. Hammerford, inside here. He killed Magpie. He's mine. Dan benar saja, Max yang berpura-pura menyerah kepada anak buah Lee Krug akhirnya diantar dengan menggunakan mobil menuju markas. Dan sesampainya di sana, Max langsung membantai seluruh anak buah Lee Krug. Max yang sudah sangat murka dan kembali menjadi sangat brutal, mengamuk sejadi-jadinya. Ia membantai semua anggota tim dengan begitu keji. Hingga di pertarungan terakhirnya menghadapi Lee Krug, ia meluapkan semua amarah dan sifat buasnya. Lee Krug pun tewas dan dendam kesumat Max akhirnya terbalaskan dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film Legion Max. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like dan jangan lupa subscribe channel ini serta nyalain notifikasinya. Saya Rizky pamit, salam Brewokers.